Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesempatan oleh Allah mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui tatap maya ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa, pada masa pandemi seperti ini kita selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan selebihnya semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas tentang upaya menghadapi globalisasi, yang mana sudah kita bahas apa itu globalisasi, bentuk-bentuknya, lalu kita akan membahas upaya menghadapi globalisasi. Namun sebelumnya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu jangan lupa absen hadir di kolom komentar. Dan untuk berikutnya, mari kita simak video pembelajaran dengan baik dan teliti. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama punya hak untuk menjadi subjek globalisasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Dalam globalisasi yang merambat bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih daya dari luar dengan mengambil budaya sesuai dengan gaya suka-suka, diangkat kembali agar tidak terus atau hilang akibat globalisasi dengan mengadakan berbagai macam pameran seminar, lomba kebudayaan, dan banyak lagi. Kebudayaannya diwariskan secara turun-menurun juga harus dilestarikan, seperti menjaga tempat bersejarah, wisata budaya, wisata alam. Terus yang kedua, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang ketiga, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang keempat, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Dan yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya yang beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang keenam, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadi masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Kemudian yang nomor 7 adalah berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Yang terakhir, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi yang kedua yaitu di bidang iptek. Yang pertama, kita harus berkompetensi dalam kemajuan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Yang keempat adalah selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan tergantung pada bangsa lain. Kemudian bagaimana upaya menghadapi globalisasi ekonomi? Maka kita simak. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetensi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi
kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetensi secara sehat. Dan yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya untuk menghadapi globalisasi yang keempat yaitu di bidang komunikasi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara cepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi-informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi yang terakhir yakni di bidang transportasi. Seperti gambar tersebut, ada beberapa macam alat transportasi. Dan alat-alat transportasi tersebut dapat digunakan sesuai jarak dan waktunya. Misal, kita hanya memerlukan jarak tempuh 3 meter. Dan ketika kita tidak mau berjalan kaki, maka kita seharusnya menggunakan alat transportasi hanya sepeda ontel saja, tanpa menggunakan sepeda motor atau mobil-mobil ataupun pesawat dan lain-lain. Karena kegunaan sepeda ontel tersebut adalah sesuai jarak dan waktunya agar tidak menambah polusi-polusi udara pada lingkungan kita. Dan yang kedua adalah menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu hasanah budaya. Seperti halnya gambar tersebut, yakni masyarakat masih menggunakan kapal atau perahu di danau untuk melaksanakan pasar-pasar tradisional di atas perahu. Itu juga salah satu contoh untuk menjaga keberadaan alat transportasi lokal yaitu perahu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya jika ada yang belum kalian pahami, boleh bertanya di kolom komentar. Baik, kita sudah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran tadi kan? Semoga kalian dapat memahami, dan jika ada yang belum kalian pahami, boleh kalian tanya sebebas-bebasnya mengenai materi upaya menghadapi globalisasi di kolom komentar Google Classroom. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga atau mendorong jiwa kita untuk selalu berupaya menghadapi globalisasi saat ini dengan kegiatan yang positif-positif, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.